Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Pratama dari Teknik Pola Migas tingkat 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari saya yaitu mengenai optimasi kebutuhan XSR furnace F2 di unit RFCC PT Kilang XYZ yang berada di Pelaju. Berikut utama yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu pendahuluan, kedua metodologi, ketiga tinjauan pustaka, keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Oke, pendahuluan yang pertama yaitu tujuan dilakukan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengoptimalkan pemakaian udara pembakaran di furnace F2 unit RFCC pada kondisi operasi aktual. Dan yang kedua yaitu menghitung energi yang dapat dihemat dan tinjauan keekonomisan setelah dilakukan simulasi secara teoritis pada udara pembakaran. Adapun batasan masalah, yang pertama yaitu mengetahui besarnya udara pembakaran optimal yang dibutuhkan furnace F2 pada kondisi operasi aktual saat penulis melakukan praktik kerja lapangan. Yang kedua yaitu upaya penghematan energi dengan tinjauan keekonomisan, dan yang terakhir adalah perhitungan keekonomisan. Selanjutnya metodologi, tempat dan waktunya yaitu berada di PT Kilang XYZ Pelaju 15 Januari sampai dengan 15 Februari. Alat dan bahan yang digunakan adalah data kondisi operasi, data analis fuel gas, Microsoft Office, Zoom Meeting, dan alat yang itu sendiri yaitu Furnace F2. Subjek penelitian yaitu Furnace F2 dengan kapasitas produksi sebesar 20.500 BPSD. Variabel penelitian yaitu variabel terikat berupa efisiensi furnace dan tinjauan penelitian. Sedangkan untuk variabel bebasnya yaitu XSR. Untuk metode penelitian dilakukan tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Metode analis digunakan yaitu membandingkan perhitungan XSR sebelum dan sesudah optimalisasi serta membandingkan biaya operasinya. Selanjutnya kita ke tinjauan pustaka. Yang pertama itu furnace berdasarkan konstruksinya. Furnace yang pertama yaitu furnace tipe box. Furnace tipe box adalah furnace yang berbentuk kotak dan mempunyai burner di samping atau di bawah yang tegak lurus terhadap dinding furnace. Nyala api di dalam furnace adalah mendatar atau tegak lurus. Tub furnace dipasang mendatar dan tegak lurus. Yang kedua yaitu tipe silinder. Furnace tipe silinder vertikal merupakan heater yang berbentuk silinder yang tegak. Letak burner sama dengan tipe kabin yaitu pada bagian lantai heater dengan nyala api sejajar dengan dinding heater. Heater ini biasanya biayanya murah dan konsumsi bahan bakarnya relatif lebih rendah. Dan yang terakhir yaitu furnace tipe kabin. Furnace jenis ini terdiri dari kamar-kamar di mana tub-tubnya dipasang secara horizontal. Letak burner pada bagian bawah furnace dan nyala apinya sejajar tegak lurus dengan dinding furnace. Oke, selanjutnya furnace berdasarkan draft. Yang pertama yaitu natural draft. Flue gas hasil pembakaran keluar furnace melalui cerobong dengan tarikan alam atau dengan secara natural. Tekanan di dalam furnace lebih kecil dibandingkan dengan tekanan yang berada di atmosfer. Akibat perbedaan tekanan ini, maka udara luar untuk pembakaran dapat masuk ke dalam furnace. Yang kedua yaitu adalah force draft. Udara untuk pembakaran dalam furnace dimasukkan dengan tenaga mekanis, yaitu berupa blower. Karena tekanan udara luar dan tekanan udara yang dimasukkan lebih tinggi dari tekanan yang di dalam furnace, maka secara langsung flue gas hasil pembakaran keluar melalui cerobong. Yang ketiga yaitu tipe induced drive. Flue gas hasil pembakaran keluar melalui cerobong dengan tarikan blower. Tarikan blower ini menyebabkan tekanan di dalam furnace lebih rendah dari tekanan atmosfer, sehingga udara luar masuk ke dalam furnace. Dan yang terakhir yaitu balance drive, merupakan kombinasi force drive dan induced drive. Force drive untuk memberikan udara pembakaran, induced drive untuk menarik flue gas melewati cerobong menuju atmosfer, serta mengatur tekanan di dalam furnace. Kita ke hasil dan pembahasan. Berikut merupakan proses flow diagram dari unit RFCC. Yang pertama tangki 191 atau 192 di sini berisi feed yang dipompakan oleh pompa P1. Dari pompa P1
dialirkan menuju exchanger 1. Di sini terjadi pemanasan awal. Selanjutnya dialirkan ke vessel drum 6. Di sini feed dari tangki 191 atau 192 dicampur dengan hot MHPGO dan long residue. Di sini setelah tercampur ada uapnya akan mengalir menuju vessel T1. Sedangkan bottomnya dipompakan menuju FCE2 atau exchanger 2. Di sini terjadi pemanasan awal juga dan dialirkan menuju furnace F2, di mana furnace F2 ini adalah furnace yang diteliti oleh saya. Selanjutnya dalam pembahasan berikut data kondisi operasi yang didapatkan dari 1 bulan masa praktik kerja lapangan. Di sini adalah flow feed sebesar 110.000 kg per hour, temperatur feed masuk sebesar 288 derajat Celcius, temperatur feed keluarnya 342 derajat Celcius, flow flue gasnya 145 kg per hour, temperatur fuel gasnya 30 derajat Celcius, excess air awal yaitu 28%, di mana excess air ini yang akan kita optimasi. Yang kedua itu radiation loss 1,5%, temperatur flue gasnya 285 derajat Celcius, oksigen kontennya 5%, temperatur udara pembakaran 30 derajat Celcius, dan relatif humidity pembakaran yaitu 81%. Kita ke perhitungan heat loss. Jadi data kondisi operasi tadi dihitung menggunakan metode heat loss, di mana didapatkan efisiensi awal dari furnace F2 sebesar 82%. Selanjutnya kita ke optimasi. Di sini setelah itu dilakukan optimasi dan didapatkan QFG sebesar 16,92%, Kicinya yaitu 21,5%, dan total panas yang terbuang yaitu sebesar 37,97%. Di sini merupakan tabel and error dari excess air, di mana tadi excess air 28% dengan total panas yang terbuang yaitu 37,9%. Di sini kita cari total panas yang keluar, yaitu di sini terdapat excess air 10%, yang panas keluar totalnya, panas terbuangnya sebesar 37,09%. Dapat disimpulkan excess 10% ini merupakan excess air yang optimal untuk furnace F2. Selanjutnya, setelah kita ketahui XSR yang optimal, kita lakukan tinjauan keekonomisan, di mana di sini kita bandingkan antara XSR 28% dan XSR optimasi yaitu 10%. Kebutuhan udara pembakaran atau WA untuk yang XSR 28% itu sebesar 14,8, sedangkan untuk yang dioptimasi XSR 10% sebesar 12,1 kilokalori per kilogram. Untuk panas sensibel udara pembakaran sebelum dioptimasi sebesar 780.000, sedangkan sesudah optimasi 671.000 kilokalori per kilogram. Panas yang hilang melalui stack sebelum optimasi sebesar 15 juta, sedangkan setelah dioptimasi turun menjadi 13 juta kilokalori per kilogram. Dari hasil optimasi ini energi yang dihemat sebesar 1,8 juta kilokalori per kilogram, dan penghematan biaya operasi yang didapat sebesar 1,1 miliar rupiah. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan yang pertama yaitu excess air dapat diturunkan dari 28% menjadi 10% dengan kerugian panas total atau KT sebesar 37,09%. Penghematan energi sebesar 1,8 juta kilokalori per hour dengan S10% menghasilkan penghematan penggunaan fuel gas sebesar 0,2551 ton fuel per hour, dan penghematan biaya operasi
sebesar 1,1 miliar per tahun. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.